tidak membuat kalian panik itu sebaiknya ya nilai itu dicek dulu, sudah lengkap atau belum mengirimkannya. Tanya ke teman-teman ya, tanya ke teman-teman tugasnya apa saja. Kemudian yang belum ngirim ya segera kirim. Dan kalau melalui speeder sudah tutup ya, karena speeder kan sudah di set, sudah dikunci ya. Jadi sebaiknya segera mengirim melalui WA ya, WA pribadi atau melalui email yang cepat ya melalui WA gitu. Ini untuk nilai ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan tugas akhir itu apa saja, dan setelah ini nanti kita akan masuk ke materi terakhir yaitu regresi menggunakan SPSS. Baik, sudah dilihat ya di presentasi itu apa saja yang harus dikumpulkan dalam ujian akhir. Sudah kelihatan ya, what to be submitted. Jadi yang harus dikumpulkan itu ada dua tugas. Jadi yang pertama membuat analisis statistik deskriptif menggunakan MS Excel. Ya. Jadi menggunakan Excel, kemudian membuat analisis statistik deskriptif. Artinya apa? Jadi kalian diminta untuk mengolah datanya bisa satu set saja, ya. Kemudian diolah dengan menggunakan menu data analisis ya. Jadi ada tambahan menu di MS Excel itu. Karena kalau nanti menggunakan perintah yang lain akan kelihatan ya di hasilnya. Jadi menggunakan add-in data analisis dalam kelas sudah saya beritahu dan kalian sudah latihan juga. Nah, nanti akan keluar hasilnya mulai dari nilai tengah, nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian standar deviasi, kemudian kurtosis dan lain-lain. Nah, masih ada yang masuk. Ya, nggak apa-apa. Sudah jelas ya, yang pertama itu di dalam satu file, ya, di dalam satu file. Jadi nanti jangan lupa nama filenya itu langsung aja ya, nama masing-masing, misalnya Igus, udah Igus Erik Hergiawan, dan di belakangnya mungkin diberi tambahan kelasnya ya, kelas statistik A atau B atau C, udah gitu aja. Jadi supaya tidak membingungkan saya gitu nanti waktu saya mengumpulkan tugas-tugas itu. Karena saya akan koreksinya secara offline ya, itu online tapi offline. Online itu kadang-kadang nanti sedang dikoreksi, tahu-tahu koneksi terputus dan sebagainya kan malah kacau. Jadi saya akan download semua, kemudian akan saya koreksi secara offline. Jadi penamaan filenya harus standar sama, yaitu nama masing-masing, ya. Misalnya Syarifah atau Isnaini gitu, udah gitu aja. Lalu ditambah di belakangnya kelas A atau kelas B, statistik A atau B atau C. Oke, jadi itu file yang pertama yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua itu korelasi dan regresi. Korelasi sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada dua file ya, ada dua file. Namanya sama, nama masing-masing, nama mahasiswa, kelas, ekstensinya nanti beda, meskipun filenya tentang hal yang sama, tapi ekstensinya berbeda di belakangnya itu. Jadi ada file data dan ada file output atau produk. Itu untuk korelasi dan regresi sama. Jadi misalnya kalau korelasi mau ditambahkan di belakangnya boleh nama, kemudian C gitu ya, kode korelasi C, kemudian kelasnya statistik A atau B atau C.
Udah. Lalu kalau untuk regresi nama, kemudian kodenya R, kemudian baru kelas, gitu. Jadi untuk SPSS itu ada 4 file yang dikumpul, ya. Ada 4 file yang dikumpul, 2 file data dan 2 file output hasil perhitungan. Sementara untuk Excel itu hanya 1 file, yaitu berisi data dan output sekaligus dengan apa namanya grafiknya ya, dan grafiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikumpulkan paling lambat tanggal 25 ya. Jadi masih ada 4 hari. 4 hari. 25 itu artinya jam 23:59. Nanti pengumpulan melalui Spidar ya. Ya, kalau terlambat ya pasti nggak akan bisa. Nanti di Spidar akan saya kunci, saya tutup di tanggal 25 jam 23:59. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai itu akan saya upload tanggal 28. Ya, tanggal 28. Dan mudah-mudahan kalau tanggal 25 ini udah ngumpul semua, nanti kemudian 2-3 hari saya koreksi, saya nilai tanggal 28 sudah bisa upload. Artinya tanggal 29 pagi itu kalian bisa cek di portal. Jangan 28 ya. 28 belum ini. Itu karena portal kita kadang-kadang eh, kalau di hari-hari terakhir begitu kadang-kadang up and down juga karena berbagai kendala gitu. Jadi dosen kadang-kadang mengalami kendala juga ketika mengupload nilai karena sekian banyak dosen lalu bareng-bareng itu biasanya ada kendala. Ya bisa kendala dari dosennya misalnya karena apa namanya koneksi ya, koneksi yang tidak stabil dan sebagainya. Bisa juga karena servernya dan sebagainya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bekerja dengan internet itu memang tidak bisa apa 100% yakin gitu ya. Jadi kita harus memahami juga di dalam koneksi internet itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi. Baik, kira-kira itu untuk apa tugas ya. Supaya kenapa 28? Supaya ada hari-hari ini yang nilainya under expectations, still have opportunity to improve the grades. Ya. Di mahasiswa yang nilainya masih kurang memuaskan ya, misalnya cita-citanya ingin dapat A gitu, tapi dapatnya A minus misalnya. Nanti bisa apa? Nggak usah panik, nggak usah emosi ya. Tanya aja, Pak, mohon dicek apa yang bisa saya perbaiki untuk meningkatkan nilai. Jadi berlatihlah menggunakan apa kalimat-kalimat yang baik. Bukan hanya ke saya, ke semua dosen ya. Jadi jangan sampai nanti maksudnya mau memperbaiki nilai gara-gara kalimat yang dikirim melalui pesan WA itu tidak memenuhi kriteria sebagai memenuhi maksim berkomunikasi yang baik. Jadi kalian saya kira sudah belajar tentang itu ya. Maksim berkomunikasi itu kan the maxim of quality. Ya. Ada orang berkomunikasi ini ya harus baik lah. Kalimat yang terpilih. Ya. Quality itu artinya kan bagus. Harus dengan norma-norma etika yang baik. Gitu ya. Harus proporsional juga. Kalian bicara dengan siapa. Kalimatnya harus bagaimana. Itu maxim of quality. Maxim of quantity jangan nggak usah panjang lebar gitu. Ya. Jadi kalau mau menanyakan soal nilai ya langsung aja. Ya. Cuma jangan langsungnya lalu Pak nilai saya kok jelek. Nah itu juga tidak memenuhi maxim of quality. Jadi diperhatikan maxim of quality, maxim of quantity, kemudian maxim of relations. Jadi yang terkait aja. Ya. Jadi kalau nanti sudah diberi jawaban nilai Anda yang kurang bagus ini, ya udah terima kasih lalu diperbaiki dikirim. Ya udah nggak usah, so udah ngirim Pak. Ya itu kalian ini mau perbaikan nilai atau mau berdebat gitu. Kalau memperbaiki nilai ya sudah, karena saya atau dosen nilainya sudah menilai, sudah membaca dan nilainya kurang bagus. Artinya kesempatan itu manfaatkan dengan baik, tidak perlu panik, ya, tetap menggunakan apa namanya etika berkomunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah karena
pengalaman nih, pengalaman ini kadang-kadang masuk kalau nilainya jelek kalau emosi. Kalau ada emosi nanti pesan yang dikirim juga emosional. Nah, kalau emosional, lalu saya kadang-kadang juga, waduh, nggak enak juga gitu ya. Ini jadi apa? Emosinya jadi nggak benar gitu. Oke, begitu ya. Eh, jadi kesempatan ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sampai dengan tanggal 31. Jadi kalau sudah lewat dari tanggal itu, masih bisa nggak memperbaiki nilai? Masih. Kalau ada kebijakan revisi nilai. Nah, pengalaman yang lalu-lalu itu, yang semester kemarin nggak ada ya, nggak ada nilai susulan. Jadi kalau sudah, karena portal nilai ditutup tanggal 31, artinya dosen sudah nggak bisa masukin lagi nilai itu dan nggak bisa memperbaiki tanggal 31 Desember. Ya. Itu artinya apa? Artinya kalau memang tidak ada kebijakan nilai revisi, ya sudah, nilai yang sudah ada di portal sana dengan tanggal 31 itu ya itu nilai finalnya. Ya. Tetapi kalau ada, nanti kalian misalnya karena satu dan lain hal ya, karena ini kan banyak masalah, misalnya soal koneksi, macam-macam, lalu terlambat mengumpulkan tugas, asal bisa membuktikan ya. Dan misalnya gini, soal terlambat karena koneksi, kalian bisa minta misalnya keterangan dari um, ya siapalah di sana, karena koneksi terganggu, misalnya teman atau tetangga atau orang tua yang ikut memberikan apa namanya kesaksian gitu. Kalau pada tanggal ini koneksinya jelek karena hujan dan sebagainya, itu apa mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk mengurus nilai susulan itu. Ya. Tapi semester kemarin tidak ada kebijakan itu. Nah kalau ada nanti silakan kalian cek ke TU ya, ke TU tanya ada ini enggak kebijakan nilai revisi. Kalau ada nanti kalian bisa minta formulirnya, dan dikirim secara daring bisa, nanti diisi, setelah diisi nanti dikirim secara daring ke saya, dan nanti saya akan tanda tangani, lalu setelah itu saya akan kirim ke TU. Jadi prosesnya begitu, untuk revisi nilai setelah tanggal 31. Ingat-ingat ya, karena saya tahu karena kendalanya macam-macam, jadi saya tidak akan bermain apa mutlak-mutlakan, jadi yang lewat tanggal 31 ya udah gitu, karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Koneksi terutama ya, koneksi yang terganggu karena ini kan musim hujan ini memang tidak bagus untuk koneksi apa dengan bandwidth ya, dengan gelombang microwave apa dengan gelombang pendek itu nggak bagus, megahertz istilahnya gitu. Jadi gelombang-gelombang dalam hitungan juta dan sekian per detik gitu, itu sangat terganggu dengan cuaca. Kalau cuaca bagus lancar, kalau enggak ini akan terkendala. Jadi ya ini perhatikan betul ya, dicatat betul, jangan sampai nanti kita mengalami masalah-masalah. Ada jelas saya untuk slide yang pertama ini. Kemudian kita akan masuk ke slide yang kedua. Ini tentang tugas akhir ya. Ya, tugas akhir. Tugas akhir ini bachelor's thesis ya, tesis sarjana. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini bagian penting juga dari kelanjutan mata kuliah ini ya, statistik. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan statistik dalam penelitian tugas akhir, itu ya harus segera melakukan persiapan, preparations. Persiapannya apa saja? Persiapan yang dilakukan, yang bisa dilakukan sekarang ini adalah yang nanti akan saya bantu ya, saya akan bantu dengan survei. Saya sedang menulis survei untuk membantu ini supaya apa, kalian bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam waktu-waktu apa liburan nanti, kira-kira skripsinya akan seperti apa. Nah, tolong nanti surveinya diisi ya, dengan sungguh-sungguh, ya, karena survei itu bukan untuk saya tapi untuk kalian dalam mempersiapkan diri ya.
tolong nanti kalau udah selesai mengisi di print ya, dicetak, disimpan ya, dan bisa di print secara PDF, di print PDF lalu disimpan filenya. Nah, nanti sering-sering dibaca, itu berarti itu kesiapan kalian gitu, untuk menyusun skripsi, dan tujuan akhirnya terutama adalah untuk mendorong apa peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Di PPI ini kan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu kan sangat sangat memprihatinkan. Di kemarin dihitung-hitung itu tingkat kelulusannya itu hampir 5 tahun. Di rata-rata itu hampir 5 tahun. Nah itu kurang bagus. Jadi kalau dinilai di akreditasi prodi itu skornya masih di bawah 2 itu 1,7. Kalau skor maksimalnya kan 4. Artinya begini, kalau semua mahasiswa itu lulus 4 tahun, itu skor untuk apa namanya masa studi itu 4. Tapi kalau semakin lama, berarti skornya semakin kecil gitu. Nah, ini saya ikut mendorong. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan persiapan ini, tugas akhir ini. Jadi tugas akhir itu sebenarnya penelitian, dan skripsi itu adalah laporan penelitian. Jadi ada 2 kegiatan ya, penelitian dan laporan. Nah, keduanya itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, di preparation sini yang harus dilakukan pertama-tama adalah menentukan domain penelitiannya. Jadi bidang penelitian yang akan kalian ambil apa? Ada 3 ya. Kalian bisa mengambil pengajaran, ILT, English Language Teaching, bisa linguistics, atau bisa juga English Literature. English Literature. Silakan menurut passion kalian apa yang paling menarik, yang paling bermanfaat untuk kalian, silakan pilih di antara 3 itu. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat nilai. Nanti di survei diangkat, sudah saya tanyakan juga, nilai di rumpun ilmu itu mana yang paling baik antara teaching atau ILT, linguistics, dan English Literature, mana yang terbaik. Jadi coba dihitung, untuk ILT ada mata lain ini, lalu dihitung berapa kumulatifnya. Dengan untuk linguistics, mata kuliahnya ini dapat nilai apa aja, dihitung, lalu IPK-nya berapa. Untuk literature juga begitu. Ya, ini hanya membantu aja. Itu menunjukkan sebenarnya achievement Anda, prestasi Anda itu kira-kira yang paling bagus di antara 3 itu gimana. Tetapi meskipun bagus kalau Anda tidak, saya tetap aja mau meneliti yang ini, meskipun IPK untuk rumpun ilmu ini bagus, tapi saya akan tetap meneliti. Nggak masalah. Ya. Jadi, tapi IPK rumpun keilmuan itu salah satu indikator untuk membantu memutuskan bidang kajian atau bidang keilmuan yang akan Anda teliti nanti. Nah, yang lain tentu nanti di survei tanyakan juga koleksi bukunya berapa. Koleksi buku itu mencerminkan keseriusan dalam belajar. Dan misalnya, saya koleksi ILT-nya di bawah 5, koleksi linguistik 10, literature 6. Nah, berarti apa? Jadi yang paling banyak itu yang mencerminkan Anda lebih serius. Itu kira-kira membacanya begitu. Meskipun tidak harus milih itu, jadi kembali lagi ke masing-masing ya. Karena banyak hal gitu yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan tugas akhir. Nah, yang lain apa yang bisa dilakukan untuk persiapan ini? Coba mulai membaca ini ya, skripsi yang dari internet itu cukup banyak ya, dari perguruan tinggi yang lain, dari UST juga yang sudah diupload di internet, itu bisa di-download dan dipelajari mulai dari judulnya. Jadi yang paling dipelajari itu judulnya, kemudian dilihat di daftar referensinya, kemudian problem yang diteliti,
metode, ya, dan kesimpulan. Coba itu dipelajari dari berbagai dari sejumlah tesis atau skripsi ya, satu dengan bidang itu. Misalnya peminatnya linguistik ya, cari skripsi linguistik. Kalau senang English literature ya cari di situ. Kalau senang IELTS ya cari di situ. Nah, pelajari. Itu bagian dari persiapan juga. Bisa juga komunikasi dengan calon dosen pembimbing ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, ya, sudah ada, oh saya akan minta Pak ini atau Bu ini sebagai pembimbing, coba mulai berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi, sampaikan, saya ingin mengerti ini kira-kira apa judul yang ingin saya sampaikan seperti ini, mohon pandangan dari dosen. Nah, dari situ nanti akan mulai terbangun suatu satu keputusan yang akan sangat penting itu, karena proses ini terus akan berlanjut. Ya. Jadi konsultasi dengan dosen itu kalau sudah ada tanggapan terus dilanjutkan begitu seterusnya. Cuma ya harus tetap memperhatikan ya maximum of communications itu. Jadi jangan misalnya ngirim pesan hari-hari libur atau jam-jam istirahat gitu ya. Jadi usahakan tetap menggunakan itu, kecuali kalau dosen itu misalnya terbuka ya. Nah, kamu boleh lah kirim ya kapan aja gitu. Itu beda. Tapi secara umum ini usahakan mengirimnya pada jam-jam kerja, pada hari kerja sehingga tidak menimbulkan ya masalah gitu. Baik, tadi ada yang bertanya dan kemarin juga ada yang bertanya soal sumber data untuk ujian ya. Data itu data yang pernah kalian kirim boleh, kalian kumpulkan bersama teman-teman dalam kelompok jika boleh. Misal nanti jangan sama ya, misalnya dalam satu kelompok itu kalian sudah dapat nilai lengkap, ada nilai speaking, ada listening, reading, writing, nah bagi 4. Ya. Kalau misalnya kelompoknya ada 6, ya udah berarti nanti ada yang readingnya bagi 2 gitu. Kan nilai dari sekolah itu kan banyak ya. Misalkan gitu. Ini kalau menggunakan nilai yang digunakan oleh kelompok. Tapi kalau secara perorangan mengumpulkan nilai ya pakai data itu. Ya. Jadi datanya boleh menggunakan data-data yang sudah pernah dikirim untuk dibahas, ya. Lalu diolah lagi boleh. Ya. Tapi kalau misalnya sama sekali belum punya data, ya nyari dulu, gitu ya, nyari dulu. Dan datanya harus data dari sekolah, nggak boleh di luar sekolah. Ya. Karena mata kuliah ini kan lengkapnya namanya kan Statistics for English Language Learning. Ya. Jadi bukan statistik untuk yang lain-lain, tapi khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Oke, okay. Jadi tadi ada yang bertanya dan memang beberapa saat yang lalu ada pertanyaan itu. Data yang akan diulang untuk dikumpulkan nanti ya, itu data yang diambil dari sekolah, nilai misalnya nilai ulangan harian, nilai nilai ulangan tengah semester atau nilai akhir semester. Ya. Kalau harian kan nanti ada nilai speaking sendiri, listening sendiri, reading sendiri, writing sendiri. Tapi kalau sudah PTS, yang adalah namanya PTS ya, penilaian tengah semester atau PTA, penilaian PAT, penilaian akhir semester PAS ya, itu sudah gabungan. Ya, sudah gabungan. Baik, itu soal data ya, tidak ada pertanyaan soal data. Saya akan lanjutkan ini. Kalau komunikasi dengan dosen itu sudah bagus, maka tanya kepada dosen ini, apakah dosen itu akan melakukan penelitian payung, umbrella research. Dan ya, semua dosen saya kira melakukan umbrella research ya. Ya ini tadi ada yang katanya nggak bisa mengaktifkan Google Meet ya. Oke, nanti ini saya rekam, ya. Kuliah ini saya rekam, dan setelah itu nanti akan saya upload di YouTube, ya. Di YouTube, di channel YouTube. Nanti akan saya linknya akan saya sampaikan di grup WA. Jadi misalnya hari ini nggak bisa join di web meeting pagi ini,
tidak ada masalah karena ini saya rekam, rekamannya nanti saya upload di YouTube. Termasuk misalnya ada yang hal yang kurang jelas ditangkap, ya nanti dilihat saja di YouTube. Baik, jadi umbrella research itu dosen melakukan penelitian lalu melibatkan mahasiswa. Karena kebetulan topik penelitian itu saling terkait. Itu masih satu tema gitu. Nah, output dari penelitian payung itu bagi mahasiswa itu ya berupa deskripsi. Artinya begini, kalau sekarang ini kalian ini semester berapa sekarang? 5, Pak. Semester 5, Pak. 5 ya? Semester 5, 5. Pak. 5, ya, oke. Semester 5, ya tentu kan pengen lulus semester 8 ya, atau di akhir semester 8 udah lulus. Nah, mulai liburan nanti harus mulai persiapan ini. Tanya-tanya ke dosen gitu ya, baca-baca skripsi di internet dan sebagainya. Nah, untuk umbrella research ini sangat membantu gitu. Pengalaman saya begitu, sangat membantu. Karena nanti di peran dosen, lecturers roles and responsibilities itu kan sangat jelas ya. Misalnya kalau dosen sudah oke, kamu nanti ikut payung penelitian saya. Nah, mulai dari judul itu didiskusikan bersama-sama. Oke, diskusi. Judulnya ini karena nanti begini, dia akan dijelaskan ya, kenapa harus begitu judulnya. Dan sampai nanti soal judul ini menjadi masalah ya. Sebagian besar mahasiswa yang saya bimbing itu biasanya ngambil judulnya kalau sudah mepet gitu. Diminta mengumpulkan judul di semester 7, belum punya judul lalu cari-cari di internet, ketemu, majukan aja udah. Nah, setelah datang ke saya bawa SK, saya tanya loh, ini yakin penelitian ini bisa dilaksanakan? Yakin Pak? Kamu udah datang ke sekolah itu? Belum. Nah, kalau belum nggak bisa. Ya. Misalnya begini, saya pernah ada mahasiswa yang mau meneliti penggunaan metode audiolingual method, ALM, audiolingual method di sebuah sekolah. Dan saya tanya, kamu udah ketemu gurunya nih, guru yang ngajar di sekolah? Belum Pak, tapi dulu waktu saya magang di sana. Iya magang, tapi magang kan magang, tidak, kamu belum bicara soal ini kan, penelitian untuk skripsi gitu loh. Sebaiknya kamu ke sekolah itu tanya ke guru itu bisa nggak judul ini diteliti. Jadi kalau pakai kuantitatif approach memang mau nggak mau nanti harus penelitian untuk di sekolah, dan di sekolah. Nah, data yang dikumpulkan kan data kuantitatif. Ya, ini main datanya satu boleh, datanya satu. Ini data yang sama maksudnya boleh. Diolah dengan cara yang berbeda, nanti hasilnya akan sama. Jadi dimulai dengan descriptive analisis dengan SPSS maupun dengan Excel, hasilnya akan sama. Baik, tadi soal cerita tadi ya. Setelah dia datang ke sekolah, lalu dia kirim pesan, Pak, ternyata di sekolah itu nggak dipakai lagi itu audiolingual method. Nah, artinya apa? Judul itu nggak bisa diteliti. Ya, kalau sekolah tidak menerapkan metode itu, ya nggak mungkin kan diteliti. Terus, ini terus gimana Pak? Nah, coba deh kamu cari, ada nggak guru yang menerapkan itu? Kalau enggak, ya harus ganti judul. Nah, ini agak keberatan ya, biasanya agak keberatan ganti judul. Akhirnya kita cari mana ada nggak guru yang mau diteliti menggunakan metode itu. Dan nggak ketemu, nggak menemukan gitu. Karena sekarang ini guru tidak pakai metode lagi. Buat kurikulum 13 itu yang dipakai di kelas itu approach, bukan method. Jadi approach-nya dulu, baru method. Sementara ELM sebagai istilah itu berdiri sendiri gitu ya. Dia tidak ngikutin approach manapun. Itu sangat populer di tahun-tahun 70-an. 70-an sampai 80-an lah. Itu sangat populer. Audiolingual method. Ini contoh ya. Jadi jangan sampai nanti setelah
menentukan judul, mengajukan ke prodi, diberi SK oleh fakultas, ternyata tidak bisa diteliti karena memang datanya tidak bisa dikumpulkan karena guru itu tidak menggunakan metode atau teknik pengajaran yang ada di dalam judul penelitian itu. Jadi pengalaman ini tolong dicatat baik ya. Sehingga nanti perlunya umbrella research ini di situ ada konsultasi dengan dosen tentang judul-judul itu. Dosen akan memberi arahan kira-kira judul yang bisa diteliti apa. Nah dosen kan bukan teliti. Dosen ini tahu di sekolah ini pakainya kurikulum seperti apa, silabusnya, RCP-nya, materinya, medianya, termasuk yang sekarang ini sedang berlangsung untuk pembelajaran jarak jauh dengan model pembelajaran daring ya. Nah, disitulah terletak manfaat yang diberi mahasiswa karena dosen akan ikut memberi arahan gitu. Bandingkan kalau kalian harus kerja sendiri gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peran tentu dosen nanti akan memberikan juga beberapa bacaan ya. Ini bukunya, ini kalau meneliti ini bukunya, ini artikelnya, ini referensinya gitu. Kemudian peran mahasiswa dan tanggung jawabnya apa? Ya tentu mahasiswa harus mulai belajar untuk membuat time frame, time schedule. Jadwal semester 6, apa yang dikerjakan, semester 7 apa, itu harus dibuat menjadi sebuah matriks kegiatan. Itu harus kalau ikut dalam umbrella research. Sehingga nanti kalau dosen neliti biasanya kan 1 tahun ya, 1 tahun. Atau kalau multi years itu 3 tahun. Nah nanti tanya ini penelitiannya berapa tahun, 3 tahun, kalau 3 tahun berarti masih bisa kan selama semester yang tersisa ini mengikuti umbrella research. Tapi kalau setahun berarti ya menyesuaikan. Ya. Baik, jadi masing-masing punya peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam penelitian payung itu. Yang pasti output keluaran dari umbrella research mahasiswa itu adalah laporan penelitian yang nanti akan berupa skripsi. Artinya begini, kalau semester 6 nanti kalian sudah mulai terlibat dalam umbrella research, ya, kemudian semester 7 itu sudah mulai menulis laporannya, itu kan pas gitu ya. Jadi nanti daftar, dapat pembimbingnya ya, misalkan pembimbing yang membimbing dalam umbrella research ini. Nanti tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang banyak gitu. Karena kalau pembimbing yang orang lain bisa saja nanti ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Tanggung jawab dan peran masing-masing. Sehingga nanti semester 7 udah selesai, semester 8 tinggal ngambil KKN gitu, dan skripsi tentu. Tapi kalau udah selesai kan tinggal nunggu-nunggu aja. Nanti KKN selesai, daftar skripsi selesai, 4 tahun kurang gitu. Ya. Ada 4 tahun, udah selesai. Lulus. Karena skripsinya udah siap di akhir semester 7. Kalau ini ikut umbrella research. Kemudian yang research domain, studi udah ya. Nanti di survei juga akan saya tanyakan. Yang ketiga, English language teaching, linguistics, dan English literature. Kalau mengambil linguistics atau literature, tetap aja nanti harus dikaitkan dengan teaching ya, pembelajarannya bagaimana. Misalnya meneliti tadi misalnya communicative strategies, itu linguistics ya, strategi berkomunikasi. Itu nanti harus tetap dikaitkan dalam pembelajaran bagaimana. Gitu. Atau literature misalnya, nanti dikaitkan. Ini kalau dipakai di kelas bagaimana? Ya. Itu research domain. Kemudian topics of interest, judulnya kira-kira seperti apa. Jadi ILT itu sebuah kajian yang cakupannya sangat luas. Jadi kita ambil dari language, boleh ya kalau dijadikan satu file, misalnya dengan RAR ya boleh, atau di satu
Tapi kalau mau di PDF kan juga bisa itu. Kalau bisa sih. Jadi kalau di PDF kan jadi Pak, satu file ya. Pak maaf. Ya, Eh, nggak tahu ya ini SPSS-nya yang bermasalah apa gimana. Tapi kemarin kan nyoba di regression sama correlation, hmm, outputnya tuh format filenya SPO. Jadi pas dibuka lagi itu nanti hilang datanya gitu, Bu. Terus oh kemarin gitu. saya akalin di copy Terus, udah suaranya putus. eh, kan kemarin dicoba regression sama correlation-nya, Iya. pas di pas di save itu format filenya SPO. Pas dibuka lagi setelah di close itu datanya hilang. Hmm, Terus saya akalin, saya copy paste data outputnya ke Word gitu, Pak. hmm, bisa. Bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Hmm. Ya, makasih, Pak. Oke. Jadi yang penting gini, apa kalian ngerti gitu loh. Yang paling penting itu jangan em, jadi ngerti misalnya kalau modelan begini, hasilnya begini, lalu maksudnya apa ya? Interpretasinya seperti apa? Itu yang seperti apa yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Interpretasinya itu kan menggunakan tiga skala interpretasi ya. 0 sampai 3 itu lemah, 3,1 sampai 7 itu sedang, 7,1 sampai 1 itu kuat. Itu berlaku untuk baik korelasi maupun regresi. Ya. Baik, saya selesaikan ini jadi time scheduling tadi udah saya singgung dan kemudian setelah skripsi selesai apa? Ini ada rencana yang harus dikerjakan juga. Misalnya penulisan artikel jurnal ya. Jadi, kalau kalian menyerahkan artikel untuk jurnal itu di prodi, maka nanti munculnya ada di jurnal PPI ya, Journal of English Language Teaching di sana. Tapi bisa juga, misalnya kalian misalnya mau di jurnal lain di luar, silakan. Nanti yang diperlukan untuk syarat wisuda bukti penerbitan jurnal itu. Misalnya diterbitkan di jurnal perbanding lain atau di jurnal di luar negeri gitu. Tidak masalah. Ya. Jadi itu bisa dilakukan di awal-awal juga. Tidak harus nunggu selesai skripsi baru ngirim jurnal. Enggak. Kalau kalian ikut ambil research dan penelitian ini sudah selesai, laporan sudah jadi, kalian bisa menulis artikel di jurnal ya, di semester 7 atau semester 8 awal gitu, itu bisa langsung dikirim ya, dikirim ke jurnal-jurnal yang memang apa bisa menerima uh, apa namanya submission ya atau pengiriman artikel secara terbuka. Baik, ini untuk tugas akhir dan untuk penelitian untuk skripsi ya. Mungkin ada pertanyaan lain untuk tugas akhir atau skripsi? Pak, tadi mau tanya tentang yang final Pak, yang itu, kedua tadi kan apa kita totalnya tadi mengirim berapa file Pak yang harus kita kirim? Filenya yang dikirim itu untuk Excel satu file. Kemudian untuk SPSS itu ada 4 file. Kecuali kalau yang SPSS itu kemudian digabung gitu ya, digabung jadi satu file bisa satu file PDF. Ya. Tapi meskipun ngirim hasilnya dengan PDF, tetap mengirim datanya ya. Jadi yang dikirim lewat PDF itu ada data dan ada output. Ya, tadi ada pertanyaan tadi, kalau file outputnya kemudian berubah itu nggak bisa dikirim karena kalau dikirim nanti nggak bisa dibuka, itu biasanya kendala di apa aplikasinya ya, aplikasinya mungkin waktu install ada yang kelupaan diklik dan sebagainya saya kurang tahu, sehingga outputnya bisa dibuka. Itu bisa tadi di copy kemudian di paste ke MS Word, nanti simpan di PDF, bisa seperti itu. Jadi kalau mau digabung maka berarti hanya 62 file ya, tapi bisa juga satu file dari Excel ya, dan di PDF kan,
kan bisa kan dari Excel di PDF kan data dan hasilnya. Kemudian dari SPSS juga begitu, data dan outputnya dijadikan satu. Jadi jumlah filenya tergantung ya, tergantung dari masing-masing. Kalau misalnya bisa mengumpulkan semua itu menjadi satu file PDF, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak sempat atau belum bisa, ya udah dikirim satu file Excel, 4 file SPSS. Jadi SPSS itu kalau datanya sama, berarti bukan 4 ya, tapi 3. Satu file data dan 2 file output. Itu ya, Mahendra ya. Baik, Pak. Jadi silakan aja nanti berimprovisasi gitu ya. Berimprovisasi karena salah satu keterampilan pembelajaran abad 21 ini kan kreativitas ya. Jadi semakin kreatif semakin bagus. Jadi jangan takut untuk berkreasi ya, silakan aja. Karena bagi saya nanti yang saya akan lihat adalah datanya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Itu aja. Pengolahannya kan bisa dengan Excel, bisa dengan SPSS. Jadi kalau data dan output yang nyambung, ya. Pak, kalau data Nggak di harus. Kalau Excel nantinya sama didatain lagi, SPSS-nya itu silakan. harus sama, Pak? Boleh. Oh, jadi boleh beda ya? Ya, nggak apa-apa. Soalnya kemarin udah cari beda Oke. itu. Cuma untuk SPSS ini Makasih, datanya Pak. minimal 2 set ya. Karena korelasi atau regresi itu kan minimal 2 kan. Jadi misalnya nilai pas A, nilai pas B. Ya, sama-sama reading ya misalnya ya. Nilai reading, itu minimal 2 kelas. Nggak boleh cuma 1 kelas. Kalau 1 Nah, kelas itu hanya bisa diolah dengan descriptive statistics. Untuk korelasi dan regresi, itu minimal 2 set data. Itu ya. Kayak begitu. Jadi misalnya mau mengkorelasikan nilai reading dan jumlah jam membaca tiap minggu, bisa aja silakan. Berarti kan ada 2 data kan, data nilai reading dan data jumlah jam membaca tiap minggu. Jadi nggak boleh hanya satu set data nggak boleh. Karena kalau satu set nggak bisa dikorelasikan atau nggak bisa ditarik regresinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu regresi ya. Regresi. Sudah dibuka semua ini SPSS-nya? Ya. Pak mau bertanya, Ya, silakan. apakah nanti di Sipeder bakalan ada rinciannya ya Pak, yang buat Excel yang harus dicari itu apa aja? Oh, yang dicari kan udah saya jelaskan tadi kan, sudah saya jelaskan. Dan waktu kuliah yang 2 atau 3 minggu yang lalu kan ya saya jelaskan. Kalau yang Excel itu ini dicatat ya. Dicatat. Jadi Excel itu nanti diolah menggunakan data analisis. Itu ada menu tambahan data analisis. Itu datanya cukup satu set saja, satu set data misalnya nilai reading atau nilai speaking aja, satu kelas itu, kemudian diolah dengan data analisis, descriptive statistics, itu nanti akan keluar output. Output itulah yang dikumpulkan ya, dan data itu. Oke. Nah setelah itu nanti dihitung berapa yang dapat nilai A, berapa yang dapat B, berapa yang C, dan seterusnya begitu. Nah dari situ kemudian baru dibuatkan grafiknya. Grafiknya seperti apa? Yang berapa persen, yang di berapa, C berapa, D berapa, E berapa gitu. Masih ingat kan kuliah apa 2 atau 3 minggu yang lalu? Masih Pak. Ya udah itu aja, itu yang digunakan. Jadi Excel itu isinya nanti yang dimulakan selain hasil perhitungan dengan data analisis, deskriptif statistik itu, di sana ada juga grafik ya, grafik yang menunjukkan proporsi
persentase siswa yang mendapatkan nilai A, B, C, D, atau E. Itu. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, sekarang Ada Pak, ada. ya silakan. Eh, kalau boleh tahu punya Bapak itu SPSS versi berapa Pak? Ini 2.0. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya sama sih apa namanya. SPSS berapa pun sama sih. Di Oke. 2.0 ya. Oke Pak. Ya, karena kalau yang 24 itu udah under Windows. Ya. Ini sudah beda sedikit aja. Udah di tampilannya. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk datanya berarti kan saya ngambilnya dari SMA. SMA itu kan nggak ada reading, listening, nggak ada yang diinggriskan gitu. Jadi semuanya bahasa Inggris campur jadi satu. Nggak boleh ya, Pak? Gimana? Jadi satu. Maksudnya tuh, saya datanya ya cuma apa tuh namanya bahasa Inggris gitu. Nilainya si A berapa? Oh, nilai akhir ya? Iya, nilai akhir. Nilai ulangan hariannya nggak ada? Ulangan harian ada, Pak. Ya, itu aja yang dipakai. Harian itu kan ada nggak dibedakan ya, nilai speakingnya sendiri, reading sendiri gitu? Atau digabung juga? Ya digabung itu soalnya dikasihnya nilai akhirnya bahasa Inggris udah gitu. Oke. Kalau begitu coba cari korelasinya dengan misalnya nilai bahasa Inggris dan lama belajar bahasa Inggris di rumah. Nah itu datanya bisa dibuat aja lah, di simulasi aja. Karena nggak mungkin kalian nanya-nanya ke murid kan. Jadi nanti misalnya begini, di simulasinya murid nomor 1 tiap minggu, ini programnya sudah disurvey ya. Jadi dia belajar bahasa Inggris cuma 5 jam. Yang nomor 2 6 jam, 3 berapa jam. Dibuat aja gitu seperti itu. Nah nanti ada 2 set data kan, yang satu data nilai bahasa Inggris, yang satu lama belajar bahasa Inggris di rumah. Udah ya. Ya, Pak. Jadi, nah itu dikorelasikan antara dua data ini, data nilai dan data lama belajar di rumah itu. Regresi nanti juga begitu. Jadi antara satu variabel nilai dengan variabel yang lain apa? Misalnya apakah lama belajar, apakah yang relevan lah secara teori yang masih terkait itu. Nilai itu ditentukan apa? Kalau kita pakai teorinya Brown itu, yang paling penting justru motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu di survei juga diteliti, ditanyakan. Yang ditanya siswa. Itu bisa juga diamati. Di motivasi itu kan orang yang motivasi tinggi biasanya dia akan memiliki buku-buku yang lengkap. Jadi kalau itu ada pernyataan seperti itu dalam teori, maka di survei bisa ditanyakan berapa buku bahasa Inggris yang siswa itu yang miliki. Nah, nanti itu akan membedakan antara yang motivasi tinggi dan yang rendah. Jadi nanti jawaban dari siswa itu bisa dipakai untuk menganalisis. Kalau siswa yang punya nilai buku 10, nilainya 90. Ada siswa yang bukunya 2, nilainya 50. Maka kalau itu linear seperti itu, semakin banyak siswa memiliki buku, maka semakin tinggi nilai bahasa Inggrisnya. Maka korelasinya nanti akan tinggi. Coba cari variabel lain selain nilai yang itu bisa dipakai untuk
menghitung korelasi. Tapi jangan mencari variabel yang jauh gitu ya, yang tidak berhubungan. Misalnya nilai bahasa Inggris dikorelasikan, dihubungkan dengan misalnya alamat rumah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Atau nilai bahasa Inggris dihubungkan dengan motor yang dipakai, nggak ada hubungannya. Jadi variabel-variabel yang bisa dikorelasikan itu adalah variabel-variabel yang secara logika memang terkait. Hanya kenapa diteliti, kita ingin pastinya keterkaitannya kayak apa, ya. Korelasinya kayak apa? Apakah korelasinya itu positif, kemudian signifikan, lalu koefisiennya berapa? Itu kan cara kita untuk mengetahui secara pasti korelasi antara jam belajar di rumah dan nilai bahasa Inggris itu seperti apa korelasinya. Jadi secara umum, iya itu pasti berkorelasi. Misalnya contoh yang lain ya, variabel nilai bahasa Inggris reading, kalau ada ya, kalau ada yang punya nilai nilai reading dengan vocab, ya, penguasaan vocab. Itu kan dua variabel kan. Secara logika, secara teori itu iya itu berkaitan, karena semakin banyak orang membaca pasti vocabnya akan semakin bagus, gitu kan? Logikanya kan begitu. Nah, cuma penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persisnya kayak apa sih korelasi itu. Koefisiennya di angka berapa? Karena korelasi kan bisa dua kan, bisa positif, ya. Kalau ketemunya 0 sampai 1, bisa juga negatif, ya. 0 sampai minus 1 ke kiri gitu. Itu negatif correlation. Tapi kalau yang di kanan 0 itu positif correlation. Yang pertama diketahuinya itu dengan kita menghitung, ya, kita kumpulkan data, nanti akan ketahuan dia positif atau negatif. Kalau positif berarti ada hubungan ya positif antara dua variabel ini. Artinya dalam praktek nanti kalau membacanya diperbanyak, ada harapan vocabnya semakin bagus. Kalau negatif enggak. Negatif itu kalau korelasi negatif, maka semakin banyak membaca, semakin jelek vocabnya. Itu korelasinya negatif. Ya. Apa ada Pak yang gitu? Ya ada juga gitu. Kan harus diteliti makanya. Penelitian itu untuk memastikan konkretnya, ya, konkretnya seperti apa sih hubungan itu. Jadi memang iya secara umum itu orang bisa ngomong ya pasti ada hubungan antara reading dan vocab. Tapi pastinya konkretnya itu seperti apa? Pertama ya positif atau negatif. Lalu yang kedua kalau positif gimana di sepertiga pertama, 2/3 kedua atau di sepertiga terakhir? Ya. Kalau di sepertiga pertama itu berarti lemah, ya, korelasinya lemah. Ya iya ada korelasi antara reading dan vocab. Tapi lemah sekali, artinya tidak semua anak yang membaca itu vocabnya bagus, enggak, hanya anak-anak tertentu gitu, dan korelasinya lemah. Kalau di tengah berarti 50-50 ya, ya mungkin dari 10, 5 baik, 5 enggak. Tapi kalau tinggi, maka semua atau hampir semua anak yang membacanya rajin, vocabnya bagus. Itu cara kita memahami hasil penelitian dengan korelasi. Sama dengan regresi juga begitu. Kalau regresi itu lebih ke pengaruh ya. Regresi itu pengaruh. Ada nggak pengaruh? Nah, misalnya tadi ya membaca, reading terhadap vocab. Ada nggak? Secara umum ada. Semua orang pasti akan mengatakan ada. Nah, penelitian ini kan dimaksudkan untuk mengetahui lebih rinci gitu ya, lebih pastinya seperti apa sih pengaruhnya. Apakah positif atau negatif? Kalau positif itu berapa, kalau negatif berapa? Gitu ya. Baik, coba kita akan sini ya. Kemarin sudah ya, kita mulai dengan mengisi variabelnya. Kita isi namanya ya, misalnya ini diisi
reading ya, yang barusan saya jelaskan tadi, langsung ada. Kemudian yang kedua diisi vocab. Ya, jadi kita sudah punya dua variabel, reading dan vocab. Kita teliti misalnya 10 orang. Reading itu nilainya berapa? Ini untuk mengetahui nanti ada pengaruhnya nggak nilai reading terhadap nilai vocab. Ini dua-duanya nilai. Misalnya nilai readingnya itu, ini kita bikin acak aja 7. Oke, kita punya 10 responden ya. Kemudian sekarang nilai vocabnya. Nilai vocabnya misalnya ini 75. Nah, kita sudah punya dua set data ya, nilai reading dan nilai vocab. Regresi itu kita mencoba untuk mengetahui seperti apa ya, apa pengaruhnya reading terhadap vocab itu. Nah, caranya segera sudah ada yang nyoba-nyoba ya, tadi sudah ada yang ngomong, itu udah nyoba. Kita klik regression ya, kita pilih yang linear aja, linear regression. Nah, di Windows ini kita diminta untuk mengisi mana yang dependent, mana yang independent. Kemarin sudah saya jelaskan, dependent itu faktor yang dipengaruhi. Faktor yang tergantung. Dan independent itu faktor yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah vocabnya. Ini mempengaruhi reading. Kemudian kita statistiknya apa saja. Deskriptifnya mau ditampilkan, klik, dan perubahan R-nya, dan korelasinya. Lalu korelasi parsialnya kayak apa. Judulnya tidak perlu continue. Ini optionnya. Jadi di option ini kita diminta untuk menentukan berapa sih tingkat keyakinan ya, probability korelasinya berapa. Jadi yang paling banyak dipakai 0,05 ya. Artinya tingkat keyakinan kita itu adalah 95%. Jadi kita tidak yakin 5%. Dari 10 responden ini kita yakin nanti hasilnya 95% benar, gitu ya. Karena keyakinan itu misalnya begini, kita ngelihat di kelas itu, ketika tes reading, tes vocab itu, ada enggak yang nyontek? Kalau asumsi kita pasti ada lah, kan. Yang ada yang nyontek ini banyak apa enggak? Kalau yang nyontek banyak, berarti ini keyakinannya semakin besar di sini, ketidakyakinan. Ini kita pakai 1, karena nggak yakin. Ini yang 10% nyontek, yang 9% enggak. Tapi kalau 0,05 berarti keyakinan saya yang jujur 95%, yang enggak 5%. Oke, continue. Kemudian oke. Nah, kita keluar. Jadi mulai dari deskriptifnya sama ya.
dibandingkan. Sebentar nih saya tampilkan dulu karena kemarin ini mau keluar hasilnya. Saya tampilkan dulu yang market ya. Oke, udah kelihatan ya outputnya. Jadi deskriptifnya untuk vocab nilai rata-rata 80,5, reading 77,2, standar deviasinya 10,12, dan reading 9,5. Ini sangat tinggi ya standar deviasinya. Jadi kalau kita menemukan standar deviasi seperti ini sudah terbayang gitu ya di kelas itu, di 10 orang itu berarti ada kesenjangan yang sangat jauh antara kelompok yang dapat nilai jelek dan dapat nilai bagus. Itu kelihatan di statistiknya kalau nggak salah. Nah, jadi itu kelihatan di range itu minimum dan maksimum skor. Dan korelasinya keluar. Jadi kalau kita ngitung regresi itu otomatis dihitung korelasinya juga. Hubungannya seperti apa? Hubungannya sangat bagus, ya, positif. Artinya dari semua responden itu nyambung gitu. Jadi kalau readingnya bagus, outputnya bagus. Ya. Karena ketemunya 0,94 mendekati 1. Mendekati 1. Itu sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. Nah, kemudian yang dipakai di dalam laporan nanti hasil regresi itu adalah ini R square ini. Jadi kuadrat korelasi. Jadi ketemunya regresinya adalah 0,883. 0,883. Jadi nanti di tugas yang dikumpulkan itu dijelaskan ya di deskripsi regresinya sekian. Itu artinya apa? Reading itu berpengaruh positif terhadap vocab. Ya, positif. Ini kan positif ya. Kemudian sangat signifikan. Kenapa? Karena itu ada di level 0,71 sampai 1. Kalau kita membaca korelasi kan, koefisien kan begitu. Ada ya 0,3 itu lemah, 0,31 sampai 0,7 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu kuat. Nah, ini ketemunya 0,868. Berarti sangat kuat. Artinya apa? Semua responden itu akan membuktikan semakin dia banyak membaca, semakin nilai vocabnya bagus. Semakin jelek nilai reading, semakin jelek nilai vocab. Ini arti dari regresi yang sangat signifikan seperti ini. 0,88. Kalau ketemunya di bawah itu bagaimana? Ya nanti tinggal diinterpretasikan aja. Misalnya ketemunya 0,3 lemah, atau 0,2 lemah. Masih positif, jadi masih ada pengaruhnya gitu. Jadi kalau readingnya ditambah, vocabnya pasti akan naik. Kalau lemah itu artinya apa? Karena berarti ini readingnya kurang, makanya nilainya kecil. Sehingga apa? Untuk meningkatkan ini harus ditingkatkan nilai readingnya. Bagaimana meningkatkan nilai reading ya? Harus diberikan bahan bacaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, kemampuan mereka. Jangan diberikan bahan bacaan yang terlalu sulit untuk mereka, pasti nilainya akan jelek. Ya. Jadi nanti di
tugas itu dijelaskan ini artinya apa. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 0,868 itu menunjukkan bahwa reading itu berpengaruh positif terhadap vocab. Pengaruhnya seperti apa? Sangat signifikan. Artinya kalau ada siswa yang nilai vocabnya masih jelek, maka cara mengatasinya adalah dengan memperbaiki nilai reading atau memperbaiki kegiatan dia membaca. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada ngeceknya, ada pertanyaan. Pak, mau tanya kalau misalnya data kita itu tidak ada pembagian, misalnya kayak ini nilai listening, ini nilai reading, itu gimana ya Pak? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, misalnya nanti saya beri contoh ini ya. Hmm, saya beri contoh ke data tadi ya. Ini misalnya bukan reading, bukan vocab gitu ya. Ini misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini dicoba, ada nggak pengaruh jam belajar ya? Jam belajar di rumah. Ini bahasa Inggris. Itu variabelnya dibuat seperti itu. Tapi nilai bahasa Inggris kalian nggak punya kan? Yang kedua nilai jam belajar. Nilai bahasa Inggris ini karena tadi nggak ada speaking, nggak ada reading, oke. Sekarang jam belajarnya diubah karena misalnya nih karena yang di itu berapa jam ya kita terus jamnya tiap minggu anak ini belajar yang berapa 8 ini 10 jam, ini juga 10 jam, ini 16 jam, ini 18 jam, 15 jam, 8 jam, 9 jam, 18 jam, 15 jam, ini 8 jam. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau tapi harus dicari variabel lain yang masih nyambung ya. Jadi sudah saya jelaskan, jangan asal variabel gitu ya. Jadi yang masih terkait. Ya, nilai itu apa sih yang terkait? Ya, jumlah jam belajar di luar kelas gitu. Itu ya. Pak, Ya, kalau misalkan mau dikorelasikan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu, kita pengen bahasa tahu itu Inggris, kan data SMA. bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Iya. Ya. Bahasa Indonesia. Itu apa tuh namanya, si siswanya itu lebih condong kemana gitu, apakah ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia gitu Pak? Condong. Nah, kita analisis regresi itu hanya mencari faktor pengaruh ya. Menghitung seberapa besar pengaruh itu. Jadi nggak bisa menghitung condong-condong, nggak bisa. Kalau condong itu nanti itu masih deskriptif, ya. Itu belum masuk ke regresi atau korelasi. Kalau kita ingin, itu yang mau dicari apa sih? Yang mau dicari apanya? Itu apa sih namanya, mahasiswanya siswanya itu nilainya lebih unggul yang mana, apakah dia lebih baik? Lebih tinggi. Suaranya putus-putus. Ini Pak, jadi apa sih bahasa Inggris, katanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu
kalau mau mencari Tapi suara kamu nih nggak jelas. Kamu di chat aja ya. Diketik di chat aja. Tapi kalau mencoba menghitung regresi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, nggak ada itu. Kebenaran secara logika nggak ada, karena dua bahasa yang berbeda dan tidak saling berpengaruh gitu. Itu kalau terlalu jauh ya, apa namanya, cara kita mencari udah paham ya udah. Jadi jangan mencari variabel-variabel yang terlalu jauh, karena nanti justru kalau seperti itu dijadikan skripsi, nanti kalian akan menghadapi masalah besar di ujian ya. Di ujian akan ditanya-tanya, membuktikan, menjelaskan, nanti Anda nggak bisa menjelaskan. Misalnya ya, pengaruh belajar bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris. Ya nggak bisa lah, ini dua bahasa yang berbeda. Ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Atau hubungan nggak ada hubungannya. Ini dua bahasa yang jelas-jelas berbeda. Ya. Jadi coba carilah variabel yang memang masih terkait, ya, masih relevan, masih nyambung. Karena kalau sudah berbeda kayak gitu ya nggak bisa dihubungkan, nggak bisa dikorelasikan. Oke, ada yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Cahaya. Kalau semisal kita punya 4 data, Pak. 4 data nilai, kita ngambilnya 2 data nilai itu saja, apa langsung 4 data nilai itu, Pak? Ya bisa aja sih 4 gitu. Cuma nanti bisa nggak menafsirkannya atau menginterpretasikannya. Jadi Berarti kalau 4 itu apa misalnya? Misalnya kayak nilai ulangan harian, terus mid semester, LKS, sama UTS, kayak gitu, Pak, sama nilai rapotnya. Mungkin LKS dibandingkan dengan nilai yang ulangannya itu bisa. Jadi ulangan harian tengah semester, akhir semester digabung, dicari rata-ratanya kan, nanti ketemu Pak. itu kan menjadi nilai ulangan. Lalu dibandingkan dengan LKS, karena LKS kan di luar itu kan. Itu bisa. Jadi variabel 1 nilai ulangan harian atau nilai ulangan, variabel 2 nilai LKS. Bisa. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, mau bertanya. Oke. Permisi. Kalau misal datanya itu yang digunakan seperti data yang UTS, boleh nggak ya, Pak? Data yang? Pas UTS kemarin. Boleh, cuma dihubungkan dengan apa? Kan harus 2 kan datanya. UTS dengan apa? Di UTS itu nanti munculnya kan nilai bahasa Inggris ya. Nilai bahasa Inggris apa? Tengah semester, ya kan? Terus variabel yang lain apa yang dicoba cari relasinya? Maksud saya itu UTS kita kemarin tuh, Pak. Itu kan juga olah data kan, terus pakai. Oh gitu. Iya, kalau pakai yang itu boleh nggak ya, Pak? Sama. Apa? Kemarin apa yang dikumpulkan? Tapi kalau jadi rata-rata kalau guru sekarang itu kan pakai nilainya nilai murni dan konversi ya, Pak. Jadi per KD-nya gitu. Jadi 2 sheet itu nilai murni dan konversi. Iya, kalau mau dikorelasi atau diregresi dengan apa? Kan itu masih nilai kan, nilai siswa kan. Apa konversi atau murni kan itu tetap nilai. Nah itu dipengaruhi apa atau mempengaruhi apa? Itu yang kalau diregresi begitu. Jadi misalnya gini ya, Pak. Cari variabel yang lain selain nilai, ya. Atau misalnya tanya ke guru itu, Bu, atau Pak, ini kira-kira yang berpengaruh terhadap nilai siswanya apa sih selain, nah ini kan pandemi ya, lalu pembelajaran daring, kira-kira apa yang mempengaruhi nilai, gitu ya. Dan nanti guru kan bisa memberi penjelasan variabel yang lain yang
berpengaruh ke apa? Misalnya, apakah kerajinan dia dalam mengerjakan tugas selama 1 semester, kan nggak semua tugas dikerjakan juga. Jadi ada yang rajin, dari 5 tugas ngirim 5. Ada juga yang hanya ngirim 1, ada yang tidak ngirim, dan seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan apa? Kerajinan ya. Berarti variabel yang satu kerajinan siswa mengerjakan tugas dikorelasikan dengan nilai bahasa Inggris. Nah, nilainya apakah konversi atau yang murni, pilih yang mana lah terserah. Tapi nilai ini baru satu data, ya, satu set data. Artinya kamu harus mencari data yang lain selain nilai, oke? Nah, data yang lain ini boleh disimulasi ya. Jadi kalau misalnya gurunya tidak bisa memberi data ya disimulasi aja lah. Tadi misalnya jam belajar kan biasa disimulasikan ya. Tapi udah ngerti maksudnya gitu. Jadi untuk korelasi dan regresi itu minimal tadi dari awal sudah saya sampaikan, itu kalian harus mempunyai 2 variabel. Itu artinya apa? Memiliki 2 set data yang berasal dari 2 variabel itu. Dan itu harus beda, ya. Meskipun harus terkait, tapi harus beda. Jadi jangan nilai dengan nilai, ya. Jadi nilai ya dengan yang lain apa? Oke? Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, kayaknya udah cukup ya pertemuan hari ini. Kita bisa akhiri. Jadi saya tunggu tugasnya segera dikumpul. Nanti mungkin malam